Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Seperti biasa, di video kali ini kami akan mengangkat topik tentang pembahasan sapi, permasalahan sapi, berbagi pengalaman dari peternak sapi. Di samping saya, Mas Nardi. Mas Nardi, di sini bagaimanakah? Jadi kita mau beternak sapi itu kan pengen niat berhasil. Misalkan pengen gemuk, penggemukan pengen cepat gemuk sapinya. Tapi setelah dipelihara normal, setelah dipelihara dikasih air minum, diramut baik-baik, tapi nggak kunjung gemuk-gemuk sapinya itu. Itu solusinya seperti apa dari pengalaman sampean? Tapi jangan dulu berkomentar. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike tidak suka tidak apa-apa, share ke sosial media sobat semuanya, dan juga komentarnya kami nantikan untuk membangun lebih bagus lagi channel ini, lebih berkembang lagi. Terima kasih. Oke, silakan Mas Nadi, bagaimana itu? Urusan gemuk dan kurus sapi itu intinya itu masalah daging ya Mas. Sapi itu kalau dagingnya nggak ada, itu jelas namanya kurus. Iya. Daging ya. Kenapa kok kurus? Nah itu jelas yang pertama itu jelas makanan, tergantung makanannya. Makanan sapi itu apa yang kita berikan. Nah yang kedua, kondisi sapi kita itu sehat apa enggak. Oh, gitu. Untuk menentukan sapi sehat apa enggak, kita kan bisa lihat dari bulunya Mas. Oh, gitu. Sapi itu yang sehat bulunya klemis. Bulunya mengkilat gitu. Klemis mengkilat. Oh. Nah, kalau sapi kita itu klemis mengkilat, itu terindikasi sehat. Tapi kalau bulunya jegrik, jegrik atau arang-arang jegrik itu wah itu kemungkinan sakit sapi itu. Nah, sakitnya itu beberapa macam, mungkin cacingan atau sakit yang lain. Ya kalau cacingan kita bisa langsung berikan obat cacing. Kalau untuk yang jelas ya tetap kita koordinasinya dengan dokter hewan. Kita minta diperiksa sebenarnya sakit apa sapi kita ini. Kita pelihara kok nggak gemuk-gemuk. Namanya sakit ya. Ya. Bisa jadi tambah kurus kurus, Iya. apalagi yang mau gemuk gitu ya. Iya. Kalau usaha kita bisa berikan jamu Mas. Kasih jamu. Kasih jamu, bisa temulawak atau pakai dicampur dengan kencur itu Mas. Itu bisa, itu sapi, jamu sapi Mas. Jamu sapi. Tapi jangan sapi yang bunting. Tapi intinya itu sapi yang kita pelihara kurus, tidak gemuk ya. Bukan untuk sapi bunting. Kalau untuk sapi bunting ya tetap koordinasinya lebih baik dengan Pak Dokter Hewan. Ya. Terus begini ya. Kita lihat kondisi sapi yang pertama ya. Dia sehat apa tidak. Ya, yang kedua begini. Kalau mitosnya begini Mas. Ini mitos ya. Kalau orang tua dulu itu kalau bikin kandang sapi itu sebaiknya sapinya itu kalau makan mujurnya ke utara atau ke selatan Mas. Oh gitu. Ini mitos. Tapi tetap saya pakai. Ya mungkin ada yang tidak sama ya. Kalau orang tua saya dulu begitu Mas. Orang Jawa seperti itu. Orang tua saya dulu yang jelas ya, bukan orang Jawa, mohon maaf. Itu yang nggak tahu ya gimana ya tetap saya pakai Mas. Ya kalau ke timur dan ke barat ya nggak apa-apa ya mungkin. Kalau saya ya saya pakai yang cara itu. Saya mujurnya makan itu Mas. Ya mitos itu sekali-kali saya makan mungkin mitos ya. Ya terkadang mitos itu kadang kita ikuti malah berhasil gitu ya. Tapi memang nggak selalu berhasil begitu Mas ya. Ya, lanjut. Terus selain kita pakai mitos itu ya. Kalau ada lagi ya begini Mas, saya cerita masalah dari awalnya ya. Misalnya kita punya pedetan ya, itu yang biasa dipeliharakan pedet. Kenapa pedet kita kalau nggak gemuk-gemuk? Itu ya kemungkinan cacingan itu kemungkinan pertama. Yang kedua kemungkinan salah ngeluh itu bisa jadi Mas. Salah ngeluh terlalu dalam ngeluh Mas. Oh, dicocokkan terlalu kena apa itunya tulang rawanya itu. Karena dia itu terus makannya terganggu biasanya Mas. Makannya terganggu karena makan terganggu itu kan sedikit asupan gizinya dia itu sedikit. Nah terus disape misalnya, ya itu terus dia itu terhambat lagi kan kurus gitu bisa jadi. Terus misalnya babonan ya ada juga babonan, kemungkinan juga babonan itu sudah terlalu tua giginya sudah tidak bisa makan yang enak, nggak makan ngunyahnya udah
ndak normal kayak gitu ya. Ya, kemungkinan juga sapinya sudah tua. Iya. Heeh. Begini Mas, kan penggemukan itu saya lihat itu orang menggemukkan sapi itu rata-rata fokus ke sapi jantan. Apa itu betul Kak, harus ke sapi jantan, nggak sapi betina gitu? Ya tidak juga Mas. Heeh. Yang paling banyak untungnya malah sapi betina loh Mas menurut saya. Kalau digemukkan? Iya. Betina itu begini, kita cari betina itu harga 9 jutaan ke bawah ya misalnya kurus itu. Terus kalau kita pelihara terus pas bener pelihara jadi gemuk, itu untungnya juga berlipat itu Mas. Malahan. Iya. Oh, iya. Biasanya kan sapi rusak kayak gitu kan, sapi rusak sama peternaknya dijual, Murah. kita pelihara jadi gemuk bisa laku 15 jutaan loh itu kalau gemuk. sudah gemuk Iya, apalagi terus di rumah kita masih normal, masih produktif, bunting, itu cepat. Kalau jantan kan jelas ya, tapi kan modalnya tinggi juga Mas. Sapi pejantan itu modalnya tinggi. Tetap kalau gemuk dan kurus kan masalah daging. Kalau betina itu kan bisa juga disembelih untuk daging ya, bisa untuk daging. Misalnya mau acara lebaran, waktu lebaran itu kan daging naik biasanya. Iya. Di saat itulah kalau kita punya sapi gemuk kita jual. Kalau sapi jantan ya Idul Adha itu jelas itu kesempatan kita peternak itu jual sapi. Iya. Baik, sobat semuanya, itu tadi pembahasan tentang sapi itu kok sudah diternakkan normal, dirawat secara normal, niatnya pengen gemuk, malah tambah kurus. Nah, itu tadi berbagi pengalaman dari peternak sapi. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi bagi sobat semuanya. Seperti biasa, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, tidak apa-apa, share ke sosial media sobat semuanya, dan komentarnya kami nantikan. Kritik dan sarannya silakan disertakan di kolom komentar. Akhir kata, apabila ada kata-kata salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.